Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 metode statistik yang beranggotakan ada Novia Nur Alifa dengan NPM 203100066, saya Asyifa Puspakirsari dengan NPM 2031036, ada Amalia Nur Laili dengan NPM 263100033, dan Syafaatul Khairia dengan NPM 203100003. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi ada korelasi ganda, korelasi parsial, uji koefisien regresi ganda, dan korelasi biserial. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas materi korelasi ganda. Nah, korelasi yaitu dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Proses analisis korelasi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk hubungan. Yang pertama ada hubungan simetris, yaitu hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua hubungan kasual, yaitu hubungan yang bersifat saling memengaruhi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan yang terakhir variabel interaktif, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang saling memengaruhi, di mana kedudukan variabel X dan Y dapat saling menggantikan. Sekarang kita masuk ke korelasi ganda. Korelasi berganda merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat dari tiga variabel atau bahkan lebih, di mana dua variabelnya merupakan variabel independen dan salah satunya merupakan variabel dependen. Bedanya dengan analisis korelasi parsial, dalam metode ini tidak ada variabel independen yang dijadikan sebagai variabel kontrol. Guna korelasi ganda yaitu untuk mencari hubungan antara dua variabel bebas atau lebih yang secara bersama-sama dihubungkan dengan variabel terikatnya, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan seluruh variabel bebas yang menjadi objek penelitian terhadap variabel terikatnya. Kita masuk ke langkah-langkah untuk menghitung koefisien ganda atau biasanya dilambangkan dengan R besar. Yang pertama, jika harga R belum diketahui, maka hitunglah harga R. Biayanya sudah ada karena kelanjutannya dari korelasi tunggal. Yang kedua, menghitung R hitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk dua variabel bebas, rumusnya RYX1 X2 sama dengan akar RYX1 kuadrat ditambah RYX2 kuadrat dikurangi 2 RYX1 dikali RYX2 dikali RX1 X2 per 1 kurangi RX1 X2 kuadrat. Dengan keterangannya, RYX1 X2 itu koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2. RYX1 koefisien korelasi X1 terhadap Y. RYX2 koefisien korelasi X2 terhadap Y. Dan yang terakhir RX1 X2 yaitu koefisien korelasi X1 terhadap X2. Selanjutnya kita menetapkan taraf signifikansinya. Yang keempat, kita menentukan kriteria pengujian R, yaitu HA tidak signifikan, H0 signifikan, HA RYX1 X2 sama dengan 0, dan H0 sama dengan RYX1 X2 tidak sama dengan 0. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 nya diterima. Selanjutnya kita mencari F hitung dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 kurangi R kuadrat per N kurangi K kurangi 1. Selanjutnya kita mencari F tabel sama dengan F1 dikurangi alfa atau taraf signifikannya tadi. Kemudian dengan DK pembilang sama dengan K, DK penyebut, N kurangi K kurangi 1, di mana K banyaknya variabel bebas dan N banyaknya anggota sampel dengan melihat tabel F didapat dari F tabel. Terus kita mencari F hitung dan F tabel. Dan yang terakhir kita membuat kesimpulannya. Nah, di sini saya
ada contoh di mana diketahui dapat sebagai berikut. X1 ada 1, 2, 3, 4, dan 5. X2 3, 1, 4, 5, dan 2. Dan Y 3, 4, 5, 7, dan 6. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa ada hubungan linear positif dan signifikan antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Penyelesaiannya kita menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, kita mendapatkan nilai-nilai RYX1 sama dengan plus 0,900, RYX2 sama dengan plus 0,500, dan RX1X2 sama dengan plus 0,200. Selanjutnya kita mencari R hitung. Dengan rumus tadi, RYX1X2 sama dengan akar RYX1 kuadrat ditambah RYX2 kuadrat dikurangi 2RYX kali RYX2 dikali RX1X2 per 1 dikurangi RX1X2 kuadrat. Lalu kita masukkan dengan yang angka yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu akar 0,90 kuadrat ditambah 0,50 kuadrat kurangi 2 kali 0,90 dikali 0,50 dan dikali 0,20 per 1 kurangi 0,20 kuadrat, didapatkan nilai 0,95. Nah, selanjutnya kita mencari taraf signifikansinya. Di sini kita dapatkan 0,05. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian R. HA tidak signifikan, H0 signifikan. HA RYX1X2 sama dengan 0 dan H0 RYX1X2 tidak sama dengan 0. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya kita mencari F hitung dengan rumus tadi, F sama dengan R kuadrat per K per 1 dikurangi R kuadrat per N kurangi K kurangi 1. Maka F-nya 0,95 per 2 per 1 dikurangi 0,95 kuadrat per 5 dikurangi 2 kurangi 1. Didapatkan kita F-nya 9. Lalu kita cari F tabel, yaitu F1 dikurangi alfa atau taraf signifikannya tadi. Kemudian dengan DK pembilangnya 2, DK penyebut 5 dikurangi 2 kurangi 1, yaitu 2. Maka F 0,95 2,2 sama dengan 19. Ternyata 9 kurang dari 19 atau F hitung kurang dari F tabel, sehingga H0 diterima. Maka dengan ini kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara X1 bersama-sama dengan X2 dengan Y. Nah, kali ini kita membahas tentang korelasi parsial. Korelasi parsial itu sendiri dilakukan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antar variabel, namun dengan mengendalikan variabel lainnya. Dengan kata lain, variabel yang dikendalikan ini nilainya tetap. Selanjutnya, korelasi parsial atau partial correlation digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, di mana variabel lainnya dianggap berpengaruh atau dikendalikan dan dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi atau R berkisar antara 1 sampai minus 1. Nilai semakin mendekati 1 atau minus 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, di mana X naik maka Y naik, dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, di mana X naik maka Y turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, selanjutnya rumus dari korelasi itu sendiri, yang pertama ada korelasi koefisien parsial antara Y dan X1, di mana apabila X2 adalah konstanta, R Y12 sama dengan R Y1 dikurangi R Y2 dikali R Y12 per akar dari 1
min R kuadrat Y2 dikali 1 min R212. Yang kedua ada rumus koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 adalah konstanta. Nah, R-nya RY21 di mana RY2 dikurangi RY1 dikali R12 per akar dari 1 min R pangkat 2 Y1 dikali 1 min R212. Yang selanjutnya koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y adalah konstanta. Di mana R12Y sama dengan R12 dikurangi RY1 dikali RY2 per akar dari perkalian 1 per R kuadrat Y1 dikali 1 min R kuadrat Y2. Selanjutnya, di mana RY12 adalah korelasi antara Y dan X1 di mana X2 adalah konstanta, RY21 di mana koefisien korelasi antara Y dan X2 di mana X1 adalah konstanta, R12Y di mana koefisien korelasi antara X1 dan X2 di mana Y adalah konstanta. RY1 adalah koefisien korelasi antara Y dan X1, RY2 adalah koefisien korelasi antara Y dan X2, R12 adalah koefisien korelasi antara X1 dan X2. Selanjutnya, contoh soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah hubungan positif antara pengeluaran, pendapatan, dan banyaknya anggota keluarga untuk keperluan tersebut diam. Maka diambil sebanyak 7 rumah tangga. Data yang diambil sebagai berikut. Pada tabel 1.1, hubungan antara pendapatan, pengeluaran, dan banyaknya anggota keluarga. Nah, rumah tangganya sebanyak 7 rumah tangga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan X1, X2, dan Y bisa dilihat pada tabel dengan keterangan X1 adalah pendapatan per bulan sebesar ratusan ribu rupiah, X2 adalah pengeluaran per bulan dalam ratusan ribu rupiah, Y adalah jumlah pengeluaran anggota keluarga. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien produk momen, yang pertama, kita mencari X1, X2, dan Y sudah diketahui, maka kita mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y2 kuadrat, X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 dikali X2. Maka menggunakan rumus RXY di mana N jumlah N XY per sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat kurangi sigma X dikuadratkan, maka jumlah sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Selanjutnya, dengan keterangan bahwa koefisien Rx, Y, koefisien korelasi antara variabel X dan Y, N jumlah sampel, sigma XY adalah jumlah perkalian antara variabel X dan Y, sigma X adalah jumlah X, sigma Y jumlah Y, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari variabel X, sigma X dikuadratkan, jumlah nilai X kemudian dikuadratkan, sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat variabel Y, sigma Y kuadrat adalah jumlah variabel Y yang kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, kita mencari untuk variabel Y dan X1, maka menggunakan kode rumus seperti berikut. RY1 di mana N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per akar dari jumlah sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Maka hasilnya 7 dikali 348 dikurangi 40 dikali 57 per akar dari 7 dikali 489 dikurangi 57 kuadrat. Hasilnya 156 per 168,93. Maka RY1 sama dengan 0,92.
Selanjutnya, kita menghitung variabel X dan Y di mana maka menggunakan kode rumus seperti tadi, namun mengganti RY2 sama dengan N sigma X2 kali Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per akar dari jumlah sigma X2 kuadrat dikali sigma X2 dikuadratkan dikali jumlah sigma Y kuadrat dikali sigma Y dikuadratkan. Maka hasilnya 0,42. Selanjutnya untuk variabel X dan X2 maka menggunakan rumus seperti berikut. Nah, kita perlu mengganti R12 karena ini X1 X2 maka N sigma X1 X2 dikali sigma X1 dikali sigma X2 per akar dari N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali jumlah sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan dengan hasilnya 0,13. Dari perhitungan di atas itu didapatkan bahwa RY1 sama dengan 0,92, RY2 0,42, dan R12 sama dengan 0,13. Selanjutnya kita menghitung korelasi parsial jenjang pertama, di mana koefisien korelasi parsial antara X dan Y apabila X2 adalah konstanta, maka hasilnya adalah 0,96. Ini menggunakan rumus yang di awal. Selanjutnya, koefisien parsial antara Y dan X2 apabila X1 adalah konstanta, maka hasilnya 0,77. Selanjutnya, koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y adalah konstanta, maka hasilnya minus 0,72. Maka dari perhitungan di atas didapatkan bahwa RY12 adalah 0,96, RY12 hasilnya 21 adalah 0,77 dan RY12Y hasilnya minus 72. Maka disimpulkan bahwa penelitian tersebut berada di posisi 0,75 dan 0,99. Maka menurut Suwono bahwa korelasi itu bersifat sangat kuat dan posisinya adalah 0,060 sampai 0,799. Menurut Sugiono, jika dilihat dari uraian pemakalan sebelumnya, maka korelasi positif kuat. Selanjutnya menghitung korelasi parsial jenjang kedua. Kita juga menghitung R12YZ, di mana R12 min R1ZY dikali RY2YZ per akar 1 min R2 R kuadrat di R1ZY kuadrat dikali 1 min R kuadrat 2ZZ, di mana R1ZZ sama dengan R1Z dikurangi R1Y dikali RYZ per akar dari 1 min R1Y kuadrat dikali 1 min RYZ kuadrat. Dan R2YZ sama dengan R2Z sama dikurangi R2Y dikali RYZ per akar dari 1 min R2Y kuadrat dikali 1 min RYZ kuadrat. Maka pertamanya kita menghitung interpretasi koefisien korelasi parsial. Maka yang pertama mencocokkan notasi 1 dan variabel apa, 2 variabel, dan seterusnya. Tentukan nilai RY1, RY2, dan R12. Selanjutnya kita menulis HA dan HO dalam bentuk kalimat. Kita memisalkan bahwa HA adalah
terdapat hubungan signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana X2 adalah konstanta. Yang kedua adalah terdapat hubungan signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y di mana X1 adalah konstanta. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel X2 di mana Y adalah konstan. Lalu kita mencari H0 di mana tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana X2 adalah konstan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X2 dan variabel Y di mana X1 adalah konstan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X2 di mana X2 di mana Y adalah konstan. Selanjutnya kita menulis HA dan H0 dalam bentuk statistik. HA sama dengan R12 tidak sama dengan 0, RY21 tidak sama dengan 0, R12Y tidak sama dengan 0. H0, RY12 sama dengan 0, RY21 sama dengan 0, R12Y sama dengan 0. Maka kita mencari R hitung dengan menggunakan rumus yang sesuai variabel, kontrol, dan variabel yang dibuat konstan. Maka menetapkan secara signifikan, lalu kriteria pengujiannya yaitu HA tidak signifikan, H0 sama dengan signifikan jika min R tabel dan kurang dari R hitung, maka kurang dari R tabel maka H0 ditolak. Dengan menghitung DK dengan rumus DK sama dengan N-2 dengan alfa seperti 4 langkah pada tabel dengan R kritis persen didapat nilai R tabel. Bandingkan R hitung dan R tabel maka konsultasikan dengan pada langkah ke-7. Dan lalu buat kesimpulan. Nah, pada tabel 1.1 maka dijawab bahwa notasi X1 pendapatan per bulan pada ratusan ribu rupiah, notasi X2 untuk pengeluaran per bulan dengan ratusan ribu rupiah, notasi Y anggota keluarga atau orang. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, dibuktikan dengan kalkulator mendapat nilai RY1 kurang lebih 0,92, RY2 lebih dari 0,42, R12 lebih dari 0,13. Selanjutnya, HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA terdapat hubungan signifikan antara variabel X1 dan variabel Y, di mana X2 adalah konstan. H0 terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y, di mana X2 adalah konstan. Maka hipotesis statistiknya adalah HA sama dengan RY1 tidak sama dengan 0, H0 RY12 sama dengan 0. R hitungnya maka menggunakan rumus R12 RY1 kurang dari RY2 dikali R12 per akar dari 1 min RY2 kuadrat dikali 1 min R12 kuadrat maka menghasilkan 0,96. Lalu dengan taraf signifikasi alfa 5% maka 0,05, maka tentukan kriterianya dengan signifikasi R yaitu HA tidak signifikan dan HO signifikan. Dan jika min R tabel kurang dari atau sama dengan R hitung kurang dari sama dengan R tabel maka H0 ditolak. Dengan DK N-2 sama dengan 7 min 2 dengan alfa 0,5%, 0,05 atau 5% dari tabel kritis persen didapat nilai R tabel adalah 0,754 dan ternyata min 0,754 kurang dari 0,96 dan lebih dari 0,754 atau artinya dengan min R tabel kurang dari R hitung atau lebih dari R tabel maka 0 diterima atau signifikan. Maka kesimpulannya hipotesis 0 yang berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y di mana variabel X2 adalah konstan ditolak. Dan sebaliknya alternatif hipotesis yang lainnya terdapat hubungan antara signifikasi variabel X1 dengan variabel X2 di mana variabel X2 adalah konstan, akhirnya diterima.
Sekian penjelasan saya tentang korelasi parsial. Selanjutnya akan dijelaskan korelasi biserial. Saya mendapatkan untuk menjelaskan materi regresi linier berganda. Sebelumnya, regresi berganda. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama ada alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas atau independen terhadap satu variabel tak bebas atau dependen. Untuk perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas atau independen yang digunakan lebih dari satu yang memengaruhi satu variabel tak bebas atau dependen. Untuk rumus regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 tambah B2, X2 tambah B3, X3 sampai dan seterusnya sampai plus Dn Xn. Lalu di mana diketahui Y sama dengan variabel terikat, X1 variabel bebas pertama, X2 variabel bebas kedua, dan Xn variabel bebas ke N, A dan B1 serta B2 konstanta. Lalu untuk regresi linier dengan dua prediktor, itu yaitu dalam suatu penelitian saat tahap menganalisis data, bila topik permasalahan tersebut terdiri dari satu variabel tak bebas atau dependen dan dua variabel bebas atau independen, maka digunakan uji statistik dengan metode regresi linier dengan dua variabel bebas. Pengaruh dua variabel bebas yang mengaruhi satu variabel tak bebas dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Lalu untuk membuat persamaan regresi berganda dengan dua prediktor. Yang pertama ada membuat tabel penolong, yang kedua ada menerapkan metode skor deviasi, yang ketiga ada mencari nilai-nilai konstanta, yang keempat menentukan persamaan regresi dengan dua variabel bebas, yang kelima ada mencari korelasi berganda, dan yang terakhir ada mencari koefisien determinasi. Yang pertama membuat tabel penolong seperti pada gambar ini, di mana ada X1, X2Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Kemudian ada menerapkan metode skor deviasi, kami sini juga. Dan ada yang ketiga mencari nilai konstanta. Yang pertama menghitung nilai konstanta B1. Menggunakan rumus ini, B1 sama dengan jumlah X2 kuadrat dikalikan dengan X1 jumlah X1Y dikurangi jumlah X1 X2 dikalikan jumlah X2Y diper jumlah X1 kuadrat dikalikan jumlah X2 kuadrat dikurangi jumlah X1 kali X2 kuadrat. Lalu menghitung nilai konstanta B, yaitu seperti ini, juga sama seperti dari konstanta B1, cuma beda seperti ini. Lalu ada menghitung nilai konstanta A dengan rumus jumlah Y per N dikurangi B1 kali jumlah X1 per N dikurangi B2 dikalikan jumlah X2 per N. Lalu yang kedua ada uji hipotesis berganda dua prediktor. Tujuan dilakukan pengujian hipotesis terhadap penerapan metode regresi linier berganda adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara kelompok data A dan B, variabel bebas X1 dan X2, terhadap
Kelompok data C, variabel tak bebas Y. Yang pertama A, uji signifikasi secara simultan atau bersama-sama. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat H0 dan HA atau H0 dan H1. Membuat hipotesis dalam bentuk metode statistika H0 titik 2 rho sama dengan 0 atau HA titik 2 rho tidak sama dengan 0. Menentukan taraf signifikasi alfa. Kaidah pengujian, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima, atau jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Menghitung F hitung dan F tabel. Menghitung nilai F hitung menggunakan rumus Rx1 x2y kuadrat n min m min 1 per m kali 1 min r x1 x2y, di mana m adalah jumlah variabel bebas dan n adalah jumlah responden. Menghitung nilai F tabel sama dengan F alpha DKA atau DKB, di mana DKA yaitu jumlah variabel bebas atau pembilang dan DKB adalah N sama dengan M dikurangi 1 atau penyebut. Ada membandingkan F tabel dan F hitung, kemudian mengambil keputusan. Yang ke B ada uji signifikasi secara parsial. Tujuan dilakukan uji signifikasi secara parsial, dua variabel bebas atau independen terhadap variabel tak bebas atau dependen adalah bertujuan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas atau independen terhadap variabel tak bebas dependen. Yang pertama, dia membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Yang kedua, membuat hipotesis dalam bentuk model statistika, yaitu H0 gamma sama dengan 0 atau HA atau H1. T2, beta tidak sama dengan 0. Menentukan taraf signifikasi. Yang keempat ada kaidah pengujian, di mana jika min tabel kurang dari T hitung, kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Yang kelima ada menghitung T hitung, yaitu menggunakan rumus BI per SBI, di mana BI nilai konstanta dan SBI itu standard effort, standard error. Ya seperti ini. Terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Alifah akan menjelaskan materi terakhir, yaitu korelasi biserial. Materinya yaitu korelasi biserial, atau kita bisa juga sebut dengan istilah korelasi poin biserial. Definisinya di sini, poin biserial adalah korelasi yang digunakan untuk satu variabel diukur dalam skala interval atau rasio, dan variabel lainnya adalah variabel nominal dengan dua tingkatan klasifikasi, atau disebut juga dengan variabel dikotomi. Hal yang harus diperhatikan dalam poin biserial ini yaitu data nominal yang digunakan harus murni nominal, bukan data hasil transformasi dari tipe data lain. Misal, umur pada awalnya bertipe rasio, namun setelah ditransformasi bisa menjadi data kategorik. Contohnya, umur 0 sampai 10 tahun itu disebut kecil, 10 sampai dengan 17 tahun disebut remaja, dan 17 sampai 25 tahun disebut dewasa, dan seterusnya. Tipe data ini diperkenankan untuk digunakan dalam korelasi poin biserial. Selanjutnya ada rumus poin biserial. Di sini ada dua rumus. Rumus yang pertama yaitu RPBIS atau korelasi poin biserial sama dengan X bar 1 min X bar 2 per SDT dikali akar PQ. Nah, di sini X1 dan X2-nya yaitu min jenjang 1 dan 2, SDT simpanan deviasi total, P-nya proporsi N per N, Q-nya 1 min P. Selanjutnya rumus kedua yaitu RPBIS sama dengan X
bar 1 min X bar T per SDT dikali P per Q. Sama seperti tadi, RPBIS yaitu korelasi poin biserial sama dengan X1-nya min jenjang 1, XT-nya min total. SDT yaitu simpangan deviasi total. P-nya proporsi N per N, Q-nya 1 per P. Jadi perbedaannya ada di bagian akhir. Yang pertama, rumus pertama tadi dikalikan akar P dikali Q, dan di rumus kedua dikalikan akar P per Q. Dan juga terdapat perbedaan di X bar 2 yang rumus pertama dan rumus kedua, yaitu memakai X bar T. Dan di sini selanjutnya ada contoh. Diketahui data berikut. Carilah poin biserialnya. Kita bisa lihat tabel di dalam PPT, yaitu ada gender, kita sebut X, dan tingkat kecemasannya Y. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dimisalkan X1-nya laki-laki dan X2-nya perempuan. Kita masukkan rumus X bar 1 sama dengan sigma X1I per sigma N1 sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 13 per 5, dan mendapatkan hasil 11,2. Selanjutnya X2-nya yaitu sigma X2I per sigma N2 sama dengan 16 ditambah 18 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 21 per 5 menghasilkan 18,4. Selanjutnya ada min total. Rumusnya X bar 1 ditambah X bar 2 per 2. Nah, tadi X bar 1-nya kita dapatkan hasil 11,2 dan X bar 2 kita dapatkan 18,4. 11,2 ditambah 18,4 per 2 sama dengan 14,8. Selanjutnya SD total sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Kita masukkan akar 177,6 per 9 sama dengan akar 19,733 dan hasilnya 4,442. Nah, di sini tabel penyelesaiannya. Tadi ada gender kita sebut X dan tingkat kecemasannya Y. Min-nya tadi laki-laki kita dapatkan 11,2 dan perempuannya 18,4. Menghasilkan min total 14,8 dan SD totalnya 4,442. Selanjutnya kita tuliskan di situ X bar 1-nya 11,2, X bar 2 18,4, X bar T sama dengan 14,8, SDT-nya 4,442. Sini P sama dengan N per N, 5 per 10 yaitu 0,5. Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 0,5 yaitu 0,5. Kita masukkan tadi rumus pertama dari korelasi biserasi. RPBIS sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 per SDT dikalikan akar P kali Q. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumusnya dan menghasilkan RPBIS sama dengan negatif 1,6281 dikali 0,5. Hasil akhirnya yaitu negatif 8,144. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus kedua dari korelasi biserial. Seperti tadi, yaitu rumus keduanya RPBIS sama dengan X bar 1 dikurangi X bar T per SDT dikalikan akar P min Q. Hasilnya sama dengan rumus pertama tadi, yaitu negatif 0,8144. Yang terakhir di sini ada interpretasi poin biserial. Untuk menguji hipotesa nihil, koefisien poin biserial harus dibandingkan dengan R-tabel. Untuk melihat R-tabel harus dicari DF-nya yaitu N-2. Jadi jika RPBIS lebih dari sama dengan R-tabel, maka H0 ditolak. Dan jika RPBIS kurang dari R-tabel, maka H0 diterima. Sekian penjelasan saya mengenai poin korelasi biserial.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.